Masa Ya, apa hubungannya Kristen dengan Ishak? Nanti dijelaskan apa hubungannya Islam dengan Ismail. Apa hubungannya Kristen dengan Ishak? Coba jawab. ya karena Yesus itu tinggal di tengah-tengah daripada keturunan Ishak. Oke. Ya kan? Berarti Yesus bukan keturunan Abraham ya? Bukan. Secara biologis dia bukan dari Mantap. Berarti nggak kena dong nubuatannya Masiah dari anak Daud. Gini Bang Jibri. Nah, gini gimana tuh? Ini kemarin udah cerita sama aku Bang Jid. Udah Dia sama udah cerita temen-temen. kalau Yesus itu pamannya Abraham. Yesus itu Mampus. Ceritanya balik. Coba. Rekonstruksi Mas Aha, rekonstruksi. Lanjut. Ya, jadi khusus untuk Mesias memakai hukum garis keturunan ke atas atau alias aturan Melkisedek. Dalilnya itu di Lukas 20 ayat 44. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, jika Mesias itu anak Daud, kenapa Daud memanggil tuannya? Berarti khusus untuk Mesias ini memakai garis keturunan ke atas. Karena Daud kan keturunan Adam, ya kan? Anak dari Adam. Daud punya anak bapak Isai. Isai terus sampai ke Adam. Kan ini udah pada mati nih. Lah terus siapa? Lukas 3:38, bapaknya Adam itu ternyata Tuhan. Tapi 1 Samuel 8 ayat 7, Tuhan sendiri tidak bisa menjadi raja karena sudah ditolak. Untungnya Tuhan punya anak kedua namanya Yesus. Tunggu, Tuhan ditolak. Tuhan ditolak. Tuhan ditolak, Bang. Tuhan mau jadi raja ditolak. Siapa yang berani nolak Tuhan? Abang baca 1 Samuel 8 ayat 7, silakan Bang, baca. Oke, asik nih, Tuhan ditolak. Gila. 1 Samuel 8 angka 7. 8 nomor 7. Iya. Oke. Tuhan berfirman kepada 1 Samuel 8:6-7. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Oh, jadi menurut Mas Ahad, Tuhan ditolak untuk jadi raja? Betul. Jadi karena garis keturunan ke atas itu kan mentoknya di Tuhan sendiri, ya kan? Tapi nggak bisa karena ada ayat ini, maka diberikan jabatan. Oh, jadi Tuhan nggak bisa jadi raja karena ayat ini? Betul. Mantap. Terus? Jadi untungnya Tuhan ini punya anak yang lain namanya Yesus. Nah, analogi lain begini Bang, begini. Gimana itu? Anak perempuan itu kan wali nikahnya itu bapaknya, ya kan? Betul. Kalau bapaknya nggak ada, diganti oleh kakek dan bapaknya. Omnya. Lah ini yang namanya garis keturunan ke atas, gitu loh Bang. Gitu. Jadi karena Tuhan nggak bisa jadi raja, dijadiin anaknya rajanya. Karena Tuhan nggak bisa jadi raja, untungnya Sejak kapan Pak Jibril ikut hal ya? punya anak lain selain Adam. Bukan. Ini dakwah kita Bang, 1.600 orang mendengarkan dan alhamdulillah bersyukur. Masya Allah, alhamdulillah di Islam nggak begini. Tadi dia bilang Itu yang saya mau garis bawahi. Makanya Gimana? untungnya apa Bang? Alhamdulillah Islam nggak begini. Untungnya ada. Untungnya ada anak. Untungnya Tuhan itu punya anak kedua yaitu Yesus. Masya Allah. Yesus anak kedua. Nah, Diberikan kepada Yesus gitu loh. Mantap. Jadi kalau jelasin dulu Bang Masa, jelasin. Berarti Adam dan Yesus kakak beradik ya? Betul. Makanya Betul. Daud itu memanggil Mesias itu tua aja karena Mesias itu omnya. Oh. Gitu. Jadi Daud manggil Yesus Om. Paman. opung Tulang kalau di Medan. tulang. Oh. Jadi Daud manggil Yesus tulang. Tulang paman, ya paman om. Oh, mantap. Tulang Yesus. Siapa man? Menurut Mas Aha itu Yesus sama Adam itu saudara loh. Ada kakak. Tuh kan. Ada kakak. Tuh Yesus kan. Adam anak pertama, Yesus anak kedua. Nah, tuh kan. Sama kayak Abraham punya dua anak, Ismail dan Ishak. Sama kayak Adam Jadi Bang Handi, yang saya pelajarin ini, ketuhanan mereka ini ada nepotismenya.
Oh, bukan lagi nepotisme, melebihi. Ada kolusinya juga. Iya. Ya ini kan Jadi Adam itu anak pertama, Yesus anak kedua yang Ada mana? korupsinya juga bang, karena 3 bilang 1 korupsi juga. Oh iya, KKN itu. KKN dong. aduh Kuliah kerja nyata dia. Nah. ini kan sistem kerajaan. Kalau sistem kerajaan kan harus turun temurun. Monarki, Tuhannya sekarang monarki, coy. Siap, Tuhannya monarki sekarang kayak kerajaan Inggris, guys. Mantap. Siapa lagi namanya? Alice Makanya kemarin gue bilang sama Mas Aha, jangan panggil Tuhan Yesus, panggilnya Om Yesus. Nah, lebih cocok. Ini panjang lagi ceritanya. Ini lanjut lagi nih ceritanya. Iya. Enggak, terus kalau Hawa itu nggak usah dianggap ya. Bukan anak Tuhan dia ya, anak Adam dia ya. Kalau Hawa itu kan bagian dari tubuh Adam. Diam dulu, Yosua. Ini Mas Aha dulu yang ngomong. Kalau Hawa itu bukannya saudaranya Maria, bukan? Bukan. Hawa itu kan bagian dari badannya Adam, Bang, ya kan? Ibarat Jadi Maria sama Hawa gak ada hubungan. Hah? Ya Hawa itu ya ibunya Maria lah, bisa dibilang gitu. Kok ibunya Maria Maria melahirkan Yesus, saudaranya Adam, sedangkan Adam istrinya bahaya ini. Coba ya, digambar dulu Bang Jembri, bisa digambar gak? Adam menikah, istrinya Hawa. Adam punya adik namanya Yesus. Oke. Hawa punya adik. Punya apa tadi antara Hawa dan Maria? Langsung aja Bang, Adam punya istri. Adam istrinya Hawa kan. Adam ini punya anak namanya Maria. Maria ini menjadi ibunya Yesus. Gitu aja langsung. Iya. Terus Maria melahirkan Yesus. Iya betul. Jadi Maria melahirkan adiknya Adam. Betul Bang, ya betul. Kok jadi ribet? Maria panggil Yesus paman ya. Enggak, tunggu. Berarti Maria manggil Adam bapak. Betul. Tapi ya, Maria. Oh, oke. Maria manggil Adam bapak. Tapi ngelahirin omnya bapak dia. Adanya bapak. Adiknya bapak dia. Betul. Jadi Maria melahirkan adiknya bapak dia. Iya betul Bang. Betul. Makanya aku bilang Maria panggil Yesus Om bang. Enggak, Ya, tunggu. Coba ditelaah sedikit. Maria melahirkan adiknya bapak dia. Iya betul. Jadi Maria ini emaknya Adam dong. Kan ngelahirin adiknya Adam. Kok emaknya Adam? Kan dia melahirkan adiknya Adam. Nah loh, Enggak bukan. dia kan ngelahirin adiknya Adam. Iya. Berarti Adam manggil Maria apa? Anak apa emak? Lo kan Adam itu tidak lahir dari rahim Maria. Iya, tapi dia ngelahirin adiknya Adam. Betul ya, betul. Jadi Adam manggil Maria apa? Tante apa anak? Bang Jibril, kita ganti topik Bang Jibril. Ini yang bawa keluarga monarki ke Tuhan Sabar lo, dulu, Yos. bukan gua. Wah, Ya, harus dirombak lagi Bang Masaha konsepnya Bang. Udah kembali ke poinnya tadi masalah gimana. Jadi Maria manggil Yesus paman ya. Bang, intinya Bang. iya. Jadi Ini Yosua kamu mau bawa ke sana lagi. Oke, berarti ada adalah 2 nabi dalam agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Aduh, Keduanya adalah ini kenapa jadi ngomong Yosua? Kamu tadi stuck di berarti ada 2 anak tunggal Abraham. Dia pakai Google Maps, guys. Lagi belok kiri 200 meter lagi belok kanan. Islam sama Yahudi udah final, nggak dua-duanya yang dikorbankan. Lanjut aja dulu ke Mas Aha. Jadi Oke, Mas Aha. antara Yesus dan Adam itu apa saudara? Nabi Muhammad Adik kakak, S.A. Bang. Arab. Adik kakak. Dalam Sekarang masih bersaudara Mas Aha? Atau udah putus hubungan saudara? itu buat besok aja Bang ya. Gak mau jauh dia. Gini.
status Yesus itu sebagai paman kita sebenarnya berakhir di kayu salib gitu loh. Setelah dia bangkit dari kematian itu, dia menjadi calon kakak tertua kita. Karena kita semua kan akan bangkit nih. Kakak kok ada calon sih? Tapi oke, Lah, iya, terusin. karena kita- Jadi calon kakak ya. Iya, karena calon kakak karena kita ini kan belum dibangkitkan dari kematian itu seperti Yesus itu loh. Nah, nanti setelah kita bangkit baru Yesus itu menjadi kakak tertua kita gitu. Jadi setelah kita mati, baru dia jadi abang lah. Nah, setelah kita mati terus dibangkitkan dia menjadi abang kita. Abang apa om? Abang karena status om itu udah berakhir di kayu salib gitu loh. Kenapa? Ya udah berakhir. Jadi Kenapa berakhir? Kan kalau saya punya anak nih Mas Aha, begitu dia meninggal, saya meninggal, kan dia tetap anak saya, nggak habis, nggak jadi mantan anak kan? Kenapa Yesus title omnya itu habis di tiang kayu salib? Mestinya kita begitu ke surga manggilnya om dong, Om J. jadi perjanjian Itu baru. jawab Mas Aha. Iya. Karena Yesusnya kan udah sempat turun ke alam maut tuh kan. Nah, keluar dari alam maut, ya itu udah nggak jadi om lagi. Gitu jawabnya Mas Aha. Jadi Iya dong, Om J dong kita manggilnya, bukan Bang J. ini Bang, Yesus itu mengajarkan kepada kita itu konsep mengenai kelahiran pertama dan kelahiran baru. Yesus sebagai kelahiran pertama itu adalah om kita, tapi setelah kelahiran kedua atau kebangkitan dari kematian itu dia abang kita. Omnya kemana? Lah udah berakhir statusnya itu di kayu salib. Iya, saya kalaupun disuntik mati, digantung, itu saya tetap punya anak, saya tetap bapak dia. Mau digantung, mau ditembak, mau diapain juga, saya tetap bapak anak saya. Kenapa om dia tuh hilang begitu dia digantung? Nah, Bang Jibril, saya mau tanya sebelum saya turun, Bang Jibril. Please, Bang Jibril. Apa lagi? Bang Jibril, Anda kan ahli dalam Quran, begitu juga dengan Bang Hamdi. Kenapa di Quran surat 15 ayat 35 kok ada di surga itu kok ada iblis? Surat berapa? Quran surat 15 ayat 35. 15:35. Coba dibacain. Allah berfirman kepada iblis, "Keluarlah dari surga, karena kamu sungguh terkutuk." Lalu di ayat 36, iblis berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku tangguh sampai hari manusia dibangkitkan." Di ayat 37, Allah berfirman, "Kamu termasuk orang yang diberi tangguh." Jadi apakah iblis ini tetap di surga pada hari kiamat? Sampai manusia ditangguh. Kok di skip itu ayat 34-nya? Ya, Coba dibaca 34-nya. Ya, Anda baca. Lah, itu kan udah di situ. Nggak ada, saya nggak pegang Al-Quran. Nah, jadi tadi kamu baca di mana? Di Quran surat 15:35. Nah, kalau kamu baca nomor 34-nya, Allah berfirman, "Keluarlah dari sorga karena sesungguhnya kamu terkutuk." Habis itu baru 35, "Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu saat hari kiamat." Baru 36, "Berkatalah iblis, ya Tuhanku, maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Jangan dipotong-potong gitu dong, Bang Yosua. Jadi gimana Bang menurut Anda? Kenapa? Ya, bagaimana penjelasan Abang? Kenapa iblis ada di surga? Ya, pertama, kenapa iblis di surga itu dulu, nanti selanjutnya. Iblis dinarasikan dalam keimanan Islam itu adalah jin dari bangsa jin, dari kaum jin yang ibadahnya baik, yang ibadahnya bagus. Jadi begitu ibadahnya bagus, diangkat derajatnya, makanya dia ada di surga. Tapi karena kesombongannya tidak patut, tidak tunduk terhadap Adam, perintah Allah, makanya dia menjadi iblis dan diusir. Tadi framingan dia apa Bang? Kenapa iblis di surga?
Karena kalau memang mau kayak gitu, dalil orang Kristen kan, oh Yesus datang dari sorga, lah iblis juga datang dari sorga, nggak spesial, yang datang dari sorga tuh nggak spesial. Iblis itu roh-roh jahat, Bang. Kenapa dia ada di surga lain dengan Yesus yang sebagai firman? Itu dulu bedakan. Nah itu, kalau di kami, iblis ini jin yang amalannya bagus. Azazil, betul, ada yang komen di bawah. Azazil. Jadi amalannya bagus, makanya derajatnya diangkat. Sama seperti manusia. Kalau amalan kita baik, kita diridhoi, kita diangkat derajatnya, kita dimasukkan surga. Jin ada di surga. Iya. Kenapa? Iya, kenapa? Nah, gak apa-apa. Terus, Bang. Setelah itu, Ya udah. nah terus, waktu Adam dicobai itu di mana? Adam di surga. Jadi iblis mencobai Adam dan Hawa. Betul. Benar tidak? Betul. Terus? Dicobai, setelah itu Adam Hawa memakan buah terlarang itu, bukan? Betul. Terus? Nah, ini masalahnya di mana nih? Gua mau tahu. Yang ditanya Masalahnya di mana? pertama, kenapa iblis itu di surga? Kedua, Udah tadi dijawab. belum. La haula wala quwata. Jin, kaum jin, Azazil namanya, dia ibadahnya bagus. Ada yang menarasikan lagi, hah? Jin ibadahnya bagus. Sejak Nah, kapan? makanya derajatnya diangkat. Hah? Jin ibadahnya gimana, Bang? Di surga itu. Wow, wah, ini lo nanyanya udah ngadi-ngadi. Habis itu besok lo tanya gimana kawinnya, gimana ijab kabulnya, apa omongannya, berapa emas kawinnya. Terus aja. Loh, Anda katakan jin. Ntar gue tanya Yesus dari umur 13 ke 27 aja lo nggak tahu. Dulu, jangan lari ke sana dulu. Iya makanya jangan sok-sok detail kalau lo juga nggak bisa jelasin sedetail gua. Jadi nggak ada detailnya. Ibadah jin. Lo nanya sama gue ibadah jin gitu ya? Ya. Agak nih, agak lah. Sakit jiwa ngomong sama dia nih. Loh, katanya tadi jin ibadahnya bagus. Iya, dinarasikannya, diceritakannya seperti itu. Gimana sujudnya, gimana rukunya. Wallahu alam bisawab alanggu. Oh, nggak dijelaskan. Enggak. Ya udah, setelah itu lanjut. Udah, apa masalahnya? Makanya tadi gue tanya apa masalahnya. Ya apa sih pertanyaannya, apa sih? Ya, tadi kan Aku masih mikir apa sih? Karena gini, teman-teman, pemahaman dari Kristen tuh emang ya iblis tuh nggak diciptakan gitu ya, Yos ya. Makanya dia nggak tahu kalau ya, iblis tuh di surga juga gitu Enggak, kan. Bang Ton. Jin itu nggak ada di mereka. Begini, sebentar. Tapi Iya, malaikat itu punya free will. Betul nggak Bang Yosua? Begini Bang. Segala yang diciptakan Tuhan dari hari pertama sampai Enggak. Coba jawab Kamu dulu. kena kalau di sini. Malaikat ini punya free will nggak? Ciptakan Tuhan itu baik. Nggak ada Yosua. Tuhan menciptakan sesuatu yang buruk Yosua. di surga, apalagi di surga. Oh, terpintir dia. Tuhan lo nggak Asik menciptakan ini, hal asik yang ini, baik. Bang Alfi. Nggak menciptakan apa? Sebenarnya nggak menciptakan kejahatan katanya, Bang. Tuhannya nggak menciptakan hal yang buruk ya? Ya, Hajar Bang Jun, hajar Bang Jun. Nah, nih. Kena di sini kau. Lo baca nih. Pelan sama Nih. dia tuh. Sebentar. Jangan. Enggak. Nih kita baca nih. Sabar. Di kitab lo nih. Yos. Yesaya 45 nomor 7 ya. Nih kita baca nih. Saya dari kitab Kejadian pada hari penciptaan. Aku membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menciptakan perdamaian dan menciptakan apa nih? Kejahatan. Apa ini bacanya? KEJAHATAN, kebaikan gitu ya? Gimana sih? Gimana itu? Gimana? Yesaya 45 nomor 7. Ini original teksnya. Baca. Sebentar. Yesaya 45 ayat 7. Ya itu kalau terjemahan LAI emang gabrul, Yos. Nah, tuh. Kau baca yang KJV lah, baca yang KJV. Baca kejahatan lah. Saya punya Enggak, kita buka aja, kita buka, nggak ada masalah. Lain Saya juga. Saya baca Alkitab Yesaya 45 ayat 7 yang menjadikan terang dan menciptakan gelap,
yang menjadikan nasib mujur, dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuatnya semuanya ini. Ya udah. Nasib malang nih, lihat ya, ini nasib malang nih, ini nasib malang, ya. Nah, habis itu original teksnya Nah, menciptakan apa? evil. Kejahatan. Kok kejahatan jadi malang? Terjemahannya lah, iya gabrol itu. Ini original teks ini. Terserah abang ambil di Google terserah. Yang Bukan, intinya, ini makanya gue tunjukin lebih berkelas yang lagi tertulis ini. dalam kitab kita masing-masing, nggak usah. Iya, ambil ini dari kitab Keyahudian ini abangku ganteng. Dari kitab Keyahudian, Tuhannya menciptakan kejahatan. Oke, kamu nggak mau ya. Oke, kalau kamu Tuhan yang nggak menciptakan kejahatan, Yosua, berarti siapa yang menciptakan kejahatan? Manusia yang berbuat jahat. Itu berbuat, menciptakan yang gue tanya. Ya Allah itu kan Maha Pencipta. Nah, sebentar dia nggak menciptakan, sebentar dia maha sekarang pencipta. saya- Yang mana nih? Nah, oke lah, saya nggak tahu sekarang Anda menciptakan kejahatan tidak? Menciptakan segalanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segalanya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dia menciptakan semuanya, nggak ada di luar kuasa dia. Dia menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Dia ciptakan putih, hitam, dia ciptakan kanan, dia ciptakan kiri. Dia menciptakan segalanya. Itu Tuhan yang monoteis, Tuhan yang satu, pencipta, maha pencipta. Sekarang saya tanya sama kamu, tadi Tuhan kamu nggak menciptakan kejahatan. Jadi siapa yang menciptakan kejahatan, Yosua? Manusia lah ya, setelah makan Itu buah melakukan, menciptakan. setelah manusia makan buah terlarang, maka manusia berbuat dosa dan Itu memperbuat, itu membuat. Yang menciptakan saya tanya. Gimana Allah menciptakan kejahatan? Tadi saya tunjukin kamu tolak ayatnya. Dari kejadian dari apa? Sejarah penciptaan langit dan bumi. Iya, kamu tolak kan ayatnya. Tuhan tidak menciptakan. Oke, iya nggak apa-apa. Tuhan kamu nggak menciptakan kejahatan, nggak apa-apa. Sekarang yang saya tanya, yang menciptakan kejahatan di sekeliling kita ini sekarang siapa, Yosua? Tuhan memang mengizinkan, Gini. dia tidak membiarkan. Yos, Yang menciptakan yang saya tanya, Yosua. gini ya, biar pinter jawabnya Yos. Kejadian 2 nomor 9 dibaca Yos. Sebentar. Biar pinter jawabnya. Kejadian 2 nomor 9. Kejadian 2 ayat 9. Kejadian 2 ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang Dan? jahat. Dan apa itu? Dan yang? Yang jahat. Nah, yang bikin siapa tuh? Yang ciptain siapa? Ya. Enggak, sebentar lo bilang Tuhan lo maha pencipta, pencipta segalanya, tapi dia nggak menciptakan kejahatan. Gimana sih? Konsisten dong. Iya, maksud Ini sama aja kamu bilang saya orang baik tapi nyolong. Bukan orang baik kalau nyolong. Oke, kalau begitu. Kalau begitu, kenapa apa itu? Allah Anda Allah. ya, kenapa Allah Anda membiarkan iblis atau jin itu ada di surga sehingga mencobai Adam dan Hawa memakan buah terlarang? Kenapa Allah saya membiarkan? Enggak, aduh framingannya. Kalau kamu baca surat Al-Baqarah, Allah sebelum menciptakan Adam, sebelum menciptakan Adam, Allah sudah berfirman bahwa aku menciptakan Adam untuk menjadi khalifah di bumi. Jadi sebelum Allah menciptakan Adam aja, Allah udah tahu. Allah ini maha tahu kalau Nabi Adam ini akan menjadi khalifah di bumi. Ini sebelum Adam diciptakan loh. Allah saya maha tahu. Nah sekarang balik saya bertanya, Tuhan kamu maha tahu nggak? Kok tiba-tiba malaikat bisa punya free will dan memberontak?
Iya, Maha tahu. Nah, kok tiba-tiba ada pemberontakan? Ada perang naga kayak Zeus lawan Perseus? Dan Di itu pemberontakan pemberontakan Apa malaikat itu? yang bernama Lucifer. Nah, tuh. Masa Karena- Tuhan katanya menciptakan yang baik-baik aja, tiba-tiba dia menciptakan Lucifer nih, yang berontak jadi naga nih. Bukan. Nah, Pertama itu bagaimana adalah malaikat, karena malaikat ini berdosa kepada Tuhan, dia dilemparkan ke bumi menjadi iblis. Oh. Jadi Tuhannya maha tahu nggak? Jadi itu perbedaannya satu. Enggak, jadi mana Tuhannya maha tahu? Ya sudah tadi. Dia maha Di mana dia bilang? Di mana dia bilang? Kalau saya kan Allah, saya jelaskan tuh tadi. Sebelum Allah menciptakan Adam, Allah sudah bilang, aku akan menciptakan Adam untuk menjadi khalifah di bumi. Jadi Allah udah tahu. Sebelum kejadian pohon, sebelum kejadian ini semuanya, Allah udah tahu. Dia maha tahu. Nah, sekarang saya tanya, Tuhan kamu maha tahu nggak? Kamu bilang maha tahu. Terus kok tiba-tiba ada pemberontakan? Dalilnya dari mana dia tahu? ada bintang fajar itu kan yang jatuh. Iya, dari mana? Di mana Tuhan kamu bilang dia tahu? Nanti saya carikan ayatnya itu, Bang. Mantap. Bintang Iya, fajar. makanya. Oke, Bang sekarang- Yosua kalau nanya tuh yang abang pastiin kalau ditanya balik, Bang, hal yang sama, abang bisa menjawab. Ini abang udah nanya 4-5 kali, begitu ditanya balik. Enggak, Anda tadi belum menjawab pertanyaan saya. Apa lagi? Kenapa iblis itu ditangguhkan sampai hari manusia dibangkitkan? Untuk menggoda anak-anak Adam. Ya kenapa? Begini loh, Bang, di ayat 36 ya, iblis kan berkata, Bang, ya Tuhanku, berilah aku tangguh sampai hari manusia dibangkitkan. Di ayat 37 ini kata Allah loh, kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Jadi Allah Sampai ini membiarkan. Terus dong, jangan dipotong gitu dong. Ini Astagfirullahaladzim. kamu Sampai termasuk orang yang diberi tangguh, Bang. orang yang diberi tangguh sampai hari waktu yang telah ditentukan, kiamat. Berarti iblis itu ditangguhkan sampai Iya. hari kiamat. Iya, Iblis itu ditangguhkan sekarang itu. masih- Tunggu Berarti nih, iblisnya masih ditangguhkan. di Kamu surga. paham nggak artinya ditangguhkan? Ya ditunda atau di apa gitu. Dan berarti iblisnya ditunda sampai hari kiamat ya, Bang. Iya, dia nggak masuk neraka dulu, nggak ada hukumannya sebelum kiamat. Sama kayak kamu nih sekarang, Yosua. Kamu nih, Iya, sebentar, kamu nih kan sebentar. masih nyembah makhluk nih. Kamu nggak langsung disambar petir sama Tuhan sekarang, karena hukuman kamu ditangguhkan sampai nanti. Iya, Bang Jibril, bukan itu yang saya tanyakan. Nah, Yang saya Jadi? tanyakan berarti Anda sudah mengiyakan tadi, iblis itu dibiarkan di surga. baca Sampai- 36-nya diusir abangku. Loh, terus kenapa di ayat 7? 34-nya Bang yang 34. Allah berfirman, keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Habis itu 36-nya, berkata iblis, ya Tuhanku, maka berilah tangguhan kepadaku sampai hari dibangkitkan. Habis itu 37, ini udah diusir nih, udah fix diusirnya nih. Gimana diusir? Allahu Akbar. Nih, gua buka Jadi aja di 37 kamera. tadi. Nih, gua buka aja di kamera. 37 kan dijawab itu sama Capek Allah. banget gue. Nih. Nih 34-nya nih. Allah berfirman. Ini apa nih? Ini bukan diusir, disuruh masuk gitu ya. Ya, abang baca, saya nggak. Enggak, ini baca. Ya, keluar dari surga terus baca, Bang. Karena sesungguhnya kamu terkutuk dan sesungguhnya kutuk itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Berkata iblis, ya Tuhanku, maka berilah tangguhan kepadaku sampai hari dibangkitkan. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang... Sampai hari manusia dibangkitkan. Iya, ini nggak ada di original teksnya, ini penekanan doang. Ini nggak ada di original teksnya. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai hari waktu yang telah ditentukan. Jadi dia Itu ditangguhkan, Bang. ditangguhkan apa? Gak dihukum. Ditangguhkan hukumannya di neraka. Duh.
Abang baca enggak? Kok lu sih? Berilah aku tangguh, artinya berilah aku kelonggaran, penundaan sampai hari manusia dibangkitkan. Lalu 37 Allah berfirman, kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Berarti Allah Sampai waktu yang telah ditentukan. Iya, berarti kan diberi izin, itu masih tetap ada di sorga sampai hari Nah, kiamat. di mana dibiarin di surga? Kan 3-4-nya diusir. Alamak. Astagfirullah. Bre, diberi tangguhan itu dalam konteks untuk ya menggoda anak cucunya Adam dan Hawa. Ini berkolerasi Termasuk Yesua nih. ini berkolerasi dengan surah Al-Ankabut ayat kedua, bahwa nanti akan ada segolongan umat manusia itu yang ngaku-ngakunya beriman, tetapi nggak cuman hanya di omongan doang, mereka itu akan diuji. Ya memang bang, di 35 kan dia kan sudah disuruh keluar tuh. Bener nggak? Iya, Tapi sudah di- diusir. Sebentar, Ayat iya. 34. Iya, iya. Di 34 34 udah itu kan dia diusir. sudah- ya, dia diusir, tetapi 36 itu kan iblis berkata, ya Tuhanku berilah aku tangguh. Penangguhan Iya, penangguhan di 37 untuk Allah menggoda anak cucu mengiyakan. Adam. Penangguhan untuk menggoda anak cucu Adam, di mana? Di atas muka bumi, bukan di sorga. Adam dan Hawa ada di mana bang waktu itu bang? Kan astagfirullahalazim, abangku. Enggak, Adam dan Hawa gue bingung diciptakan di deh. mana? Yosua, gue tunggu deh, gue jadi penasaran dari tadi dengerin dia. Bang Yosua kerjanya apaan sih? Ada pekerjaan. Coba Enggak, kok bisa, ini, dibaca. kok bisa punya handphone, punya ini, kok enggak otaknya tuh tumpul banget tapi Siapa bisa sih? gitu punya handphone, punya. Siapa sih yang kasih di hotspot? Tolong diputusin dulu. Siapa yang kasih di hotspot? Yosua. Nah, bang, ini gampang aja bang. Bang, abang dengar dulu ya. Iya, aku jawab Yos. Ku jawab. Sebentar. Baca. Iya, jawabannya di ayat 39 Yos, dibaca Yos. Ayat 39-nya dibaca Yos. Enggak, sebentar. Sorry, Alfi dulu. kehilangan surah apa tadi? Quran Al-Hijr. Al-Hijr tadi ya. Al-Hijr. Tengah. Surat ke-15. Di Quran surat 15:35 itu kan Allah berfirman kepada iblis, keluarlah dari surga, berarti kan diusir. Terus di 36 iblis berkata kepada Tuhan, Tuhan berilah aku tangguh sampai hari manusia dibangkitkan. Dari 37, oke, kata Allah berfirman, kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Diberi tangguh. Pak, Alah. sebelum tuh, jangan berarti dulu. Jangan berarti dulu. Sampai hari waktu yang telah ditentukan. Iblis berkata, ya Baca dari sebelahnya, Tuhanku. Bang. Ya, ini 39. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik maksiat di muka bumi, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, di mana dia, Yos? Di Di mana surga atau di bumi, Yos? Di mana ini? Di mana, Yos? Woi, Ini di mana Nggak nih? bisa ngeyel lagi dia. alamak kau Yosua. Dah, lanjut, serang lagi, apa lagi, tanya lagi. Yang lain, Yos. Nah, dari tadi tinggal baca ayat 39-nya aja nggak dibaca. Makanya jangan pakai catatan. Bacalah. Serang lagi. Udah, Yos? Di bumi apa di surga itu, Yos? Ya, sampai mana tadi ya? Itu hotspotnya lagi dimatiin kawannya itu. Sabar dulu. Oke, jadi intinya apakah iblis itu dibiarkan di surga? Ya, Alamak. ini nggak, dia nggak. Nih, Nggak dengerin berarti. Nih, 39 ya. Perhatikan, Yos. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik di muka bumi, dan pastikan aku akan menyesatkan mereka semua. Di mana? Di mana nih, Yosua? Di muka bumi. BUMI, surga bacanya. Oke. Jadi Oke. Adam dan Hawa itu diciptakan di mana? Surga. Setelah itu, coba Anda ceritakan, bernarasikan bagaimana Adam dan Hawa itu kok bisa jatuh ke dalam dosa. Anda jelaskan dalam versi Anda.
Perasaan tadi Diulang. udah dijelaskan Al-Baqarah. Nggak, tapi 30. oke gini. Gue jelasin, tapi abis itu lo jelasin punya lo ya. Boleh Ya, nggak? ya, siap. Oke, di Al-Baqarah diceritakan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam. Habis itu sebelum Allah menciptakan Adam itu Allah sudah bilang, Allah sudah maha tahu, Allah selalu maha tahu. Allah bilang dia menciptakan Adam ini untuk menjadi khalifah di bumi. Begitu Adam diciptakan, setelah itu dia ada Hawa Enggak, juga Adam itu diciptakan pertama di mana dulu? di surga. Adam itu di surga itu pertama dulu. Adam di surga. Oke. Iya, di surga. Habis itu waktu Allah, oke, agak detail deh biar lo paham. Nanti gue kejar juga begitu lo cerita ya, jangan lari ya. Habis itu malaikat waktu itu bertanya, ya Allah, ya Rob, kenapa mau menciptakan makhluk yang punya free will, makhluk-makhluk seperti makhluk-makhluk sebelumnya yang akan mengadakan pertumpahan darah di bumi. Di situ mengindikasikan bahwa memang ada makhluk sebelum Adam, sebelum manusia yang namanya jin. Nah, di situ juga mengindikasikan bahwa jin-jin yang ada sebelum manusia diciptakan itu memang melakukan pertumpahan darah dan seterusnya karena mereka diberikan free will juga. Pertumpahan darah. Ya, Di itu ada surga? di Al-Baqarah. Enggak, di bumi. Loh, jin tadi katanya di surga tadi. Malaikat bilang, kenapa Allah mau menciptakan makhluk-makhluk yang punya free will ini yang akan melakukan pertumpahan darah di bumi? Jadi jin itu ada di mana? Awalnya di bumi. Karena ada yang Azazil ini, karena Azazil ini ibadahnya bagus, berbuat baik dan seterusnya, makanya diangkat derajatnya, makanya dia masuk surga. Sama seperti manusia. Sekarang saya kalau amalan saya bagus, saya tunduk sama Allah saya menjadi hamba, nanti derajat saya diangkat dan saya akan dimasukkan ke surga. Sampai sini paham? Oh, begitu. Berarti jin itu awalnya di bumi, karena dia kelakuannya baik, dia naik ke surga. Begitu. Si Azazil, betul. Azazil. Terus bang, Udah si Azazil ini udah masuk surga. Tapi kita nggak nyeritain yang jutaan tahun sebelumnya. Ini cerita Nabi Adam dulu. Udah, habis itu Nabi Adam diciptakan. Diberitahulah, jangan kau mendekati pohon itu. Mendekatinya aja nggak boleh. Betul nggak nih Alfi? Di verified dong Alfi kalau ada gue salah-salah Alfi. iya, pohon itu ada di mana bang? Di surga. Ada di Pohon itu surga. pohon itu jannah. Ya di rencana. Didasari dulu di An-Naziat ayat 56 kan Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jannah jinna atau di wal surga, insa Bang? illa-" Sabar. Gini bang, sebelum penciptaan manusia, Allah itu ngasih informasi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Nah, di sana kan Allah menggunakan kata jin pada awalnya sebelum manusia, yang mengindikasikan bahwa oknum-oknum yang disebutkan malaikat di Al-Baqarah 30 tadi itu adalah para jin yang telah melakukan kerusakan di muka bumi. Makanya malaikat di sana bertanya gitu di Al-Baqarah tadi, "Mengapa engkau hendak menjadikan di muka bumi itu orang-orang yang membuat kerusakan padanya?" Nah, disitulah Allah menjelaskan kemahatauannya gitu. Jadi Nabi Adam alaihissalam ini memang sebelum diciptakan itu telah direncanakan akan diturunkan ke atas muka bumi. Nah, mengenai pengusirannya itu adalah bagian dari skenario, Bang. Sudah? Halo, sudah? Yuswa? Mana kau? Putus hotspotmu. Nah, sekarang jelaskan yang versi Bible kayak mana? Belum selesai. Iya, ya udah ceritain aja sampai situ dulu, nanti kita lanjut. Jangan kepanjangan. Bukan, Anda menerangkan tidak lengkap. Jin itu kan berkelakuan baik di bumi. Diangkat Karena derajatnya. Ya, amalnya ibadahnya bagus.
Dia naik ke surga. Diangkat derajatnya, bukan naik Diangkat bukan naik ke sana dia derajatnya. bisa naik sendiri. Diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya naik ke surga. Jadi berapa jin yang naik ke surga itu, Bang? Wah, tuh kan dia nanyanya, wallahu alam bisawab abangku, gue bukan ini sensus surga. Lo ngadi-ngadi pertanyaan lo. Emang lu pikir gue dukcapil anggota dukcapil surga? Lu gila nih, kadang sakit jiwa nih kadang-kadang. Kami gini Bang Yosua, yang harus abang tahu, kami di sini tuh bukan dewan sorgawi Bang. Ya, setelah Orang dalam setelah kan. jin- Bang, setelah jin itu naik ke surga, terus dia bagaimana? Setelah Diangkat peristiwa tuh makan buah derajatnya. terlarang, yang saya tanya peristiwa Hawa memakan buah terlarang itu prosesnya gimana menurut Abang? Kan dilarang jangan engkau mendekati pohon ini kan. Pohon apa? Nah, datang Pohon iblis apa? Pohon apa? di sana menjelaskan pohon. Pohon apa? Di sana cuma menjelaskan pohon. Pohon Dijelaskan dalam Rasulullah menjelaskan itu nama buahnya itu buah kuldi. Ya pohon apa? Cemara, pohon beringin. Tuh kan dia pikir gue dukcapil ini kali surga. Kami bukan Bang. Aku sekali lagi ngomong nih Bang ya, kami tuh bukan dewan sorgawi Bang. Ya. Kami nggak punya mapnya surga juga, Yos. Kami nggak kayak Yesus yang Kami nggak berasal tahu dari pohon apa aja surga. yang di sana nggak ada. Berarti Quran nggak menjelaskan terperinci ya Bang? Alah bapak kau sekolah nggak kayak gitu juga aku simpulkan. Katanya wahyu. Enggak, tunggu. Definisi lengkap dan terperincinya ini menurut siapa? Yo, katanya wahyu Allah itu kan perkataan Allah. Iya, menurut siapa? Makanya gue nanya menurut siapa? Loh, sekarang saya tanya, Quran itu perkataan Allah atau bukan? Iya, betul. Nah ya sudah. Terus Iya, lanjut. jelas dan terperinci menurut siapa? Loh, jadi perkataan Allah itu sempurna atau tidak di Al-Quran itu saya tanya. Iya, sempurna menurut siapa? Ya menurut Anda. Loh, kok menurut saya? Loh, berarti Anda mengatakan Quran nggak sempurna? Bukan. Kalau menurut saya, kalau semuanya perspektif, itu perspektif, Yosua. Kalau menurut kamu lengkap itu, oh kalau ada celana dalamnya nomor berapa, sepatunya nomor berapa, itu berarti lengkap. Nggak begitu. Ya, ini pertanyaan simpel. Konsep rincinya itu Ada apa? Enggak, saya mau kejar rinci kamu. Iya, kalau menurut kamu rinci-rinci kayak gitu, Yesus dari umur 13 ke 27 ke 30 tuh kemana? Ya itu nggak disebutkan. Kenapa? Abis ini Yosua tanya tuh di surga ada PS5 apa enggak Bang gitu. Enggak. Internetnya pakai apa? First Media atau pakai ini? Yosua. Pakai 5G apa gimana? Sebentar. Internetnya berapa? 2000 watt apa 4500? Yosua. Bulanannya gimana? Terus aja. Yosua. Ya sudahlah. Kalau begitu Barometer. ada tidak? Yosua. Sebentar. Ada Barometer. tidak nama Barometer Hawa spek. tertulis dalam Al-Quran? ada? Ini lagi pertanyaannya nggak substansial lagi nih. Enggak, emang di Bible ada? Ada kejadian berapa? 4. Kejadian 3 nomor 20. Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Kejadian berapa? Ayo kita buka. Kejadian 4 ayat 1. kejadian 4 ya. Alfi buka kejadian 3. Enggak, gue udah buka kejadian 4. Gue udah buka kejadian 3. Nih. Sejak kapan ada Hawa di sini? Enggak, tunggu dulu. Yosua. Kamu perjanjian baru. Tunggu. Kamu kan mau ngaku kamu punya Hawa. Ayo kita buktiin. Perjanjian baru kamu Yosua. Kok takut sih? Enggak, Jangan panik, santai aja. Enggak, saya minta Enggak, kamu kan mau mengaku-ngaku kamu punya Hawa. Ayo, kita buktiin kamu punya Hawa. Sebentar dulu Bang. Jangan sebentar, ini kita buktiin, ini saya udah kebuka, nggak usah sebentar, sekalian aja, sekarang aja. Ya, Perjanjian lama kamu, Yosua, perjanjian lama kamu itu berdasarkan dari Septuaginta, betul nggak? Nggak tahu, betul. Nah, dari Genesis 3 nomor 20, nih, saya baca ya. Kai, Eklasen, Adam, To, Onoma, Tis, Ginaikos, Zoe. Ini kenapa namanya Zoe di sini bukan Hawa? Mana Hawanya? Ini saya baca. Oke, nih saya klik ya. Saya search saja nih. Nah, Zoe.
Ya, yang pas Kenapa namanya Zoe di sini bukan Hawa? Ya, itu kan menurut Kenapa tiba-tiba bahasa Indonesianya Hawa? Dapat dari mana tuh LAI Hawa? nama Hawa itu berasal dari Yunani atau Ibrani kalau nggak salah. Mampus dari Yunani Hawa. Hawa dari Yunani, guys. Mati Ibrani. kita, mati. Hawa dari Itu yang dibuka Bang Jibril Yunani itu. Gimana sih, Yos? Oh, Yunani ya? Sorry. Enggak, jadi dapat Hawa dari mana? Oh, Yunani ya. Memang Ya, nama Hawa itu sebentar. Bang Yosua. Mana itu? Bang Yosua, Torah yang eksis di zaman Yesus itu Septuaginta, terjemahan Yunani yang diterjemahkan pada masa Raja Ptolemy II. Yesus itu membaca Septuaginta. Yesus nggak kenal Hawa, Yesus kenalnya Zoe. Dia lagi Google. Dari bahasa Yesus nggak kenal Hawa. Enggak, dia setiap mau nyerang tuh ketabok sendiri. Di kitabnya juga nggak ada Hawa. Namanya Zoe. Kenapa tiba-tiba dilai Hawa? Coba, nih lo yang ngajak nih. Ayo, kenapa tiba-tiba dilai Hawa? Ya masuk sebentar. Itu di KJV malah if. Iya, Ivi. Enggak, Yesus tuh baca Septuaginta, Yosua. Kitab tanah Ibrani itu baru ada abad 9. Woi. Oke. Mesorah itu baru ada abad 9. Jadi nama Hawa itu berasal dari Googling. Jangan lo taruh Siti di depannya. Gue tebalikin nih meja gue. Enggak, bahasa Hawa itu berasal dari Ibrani yang artinya Cafa. Oke. Yang penting ada yang sudah ada namanya. Ya udah ada Cafat. Nih kenapa Septuaginta bilang nama Zoe? kalau di- Jadi sebenarnya yang mana nih? Ada berapa cewek nih? Karena kalau di Al-Qur'an istrinya Adam itu cuma satu, nggak ada perempuan lain. Iya, itu pelogatan. Nggak ada perempuan lain, nggak ada perempuan lain. Zaman Nabi Adam itu nggak ada perempuan lain selain bininya. Yang gue tanya, kenapa tiba-tiba di kitab lo ada yang satu namanya Hawa, ada yang satu namanya Zoe. Jadi bininya yang mana nih? Ya, itu kosakata berbagai daerah, negara itu berbeda-beda, Bang. Lama Hawa ke Zoe jauh, Bang. Gimana? Seperti King David di Inggris, kalau di Indonesia Raja Daud, begitulah, Bang. Hah? Oh, jadi kalau Yusuf di Indonesia Ucup gitu ya? Ya, bukan. Berarti bapaknya Yesus Ucup gitu. Ya, bukan gitu. Nah, Bukan. kok gitu? Lu jangan double standard dong. Jadi Bapaknya Yesus Ucup berarti. Nah, Bang, begini, manusia itu memberikan Hawa kepada istrinya. Hawa itu berasal Bang. dari bahasa Bapak Ibrani, Yesus itu Joseph. artinya Cafa gitu loh, Bang. bapaknya Yesus tuh Joseph, panggil Asep. Berarti Immanuel nama lainnya Yesus. Immanuel itu selamat gitu ya? Itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia. Selamat. Terus kalau di bahasa Inggris jadi safe itu. Enggak dong, bukan save. Congratulations, Bang. Oke, kita lanjut. Congratulations boleh. Namanya. Yang Sebelum intinya- lanjut Yosua, Bang, saya minta setengah menit. Yosua, saya minta setengah menit bentar. Enggak, sebentar. Nama Hawa ada atau tidak itu dulu? Enggak ada jadi hadis. Ada, berarti apa? Nah, enggak, tapi kamu dapat dari mana Hawa? Sementara di kitab kamu itu namanya Zoe. Hawa itu kan dari bahasa Ibrani. Ya ini tulisannya Zoe. Kamu tadi udah baca belum? Hostnya mana nih? Kan saya udah tunjukin tadi. Host, Saya jangan udah lama-lama baca. ngopinya, host. Habis baterai kayaknya hostnya ini. Saya nggak bisa bahasa Yunani, Bang. Terus terang. Iya makanya saya udah tunjukin. Itu tadi udah dibacain. Udah ditunjukin tadi, host. 20 kali ke gereja jadi bohlam doang. Oke, anjir. Kalian ngapain sih ke gereja, weh? Serius, Bang. Mending aku aja Aku bukan Yosua, mendiskriminasi. bahwa LAI itu mengambil Hawa dari hadis. Karena di original teksnya kagak ada Hawa tapi Zoe. Enggak, ini Yosua. Bang Andi, Ya. ini semestinya Zoe ini dalam bahasa Indonesia Juleha, Bang. Iya, Zoe. ya itu dia. Jadi setiap setiap topi yang kau bawa itu selalu kena balik ke lu gitu lu.
Nah makanya saya mau nanya ke lu, ini sebenarnya lu ini gejala awalnya apa sehingga lu begini? Itu doang sih pertanyaan gue. Silakan gejala awalnya, silakan. Maksudnya gejala apa bang? Gejala awalnya apa sehingga lu begini gitu loh. Jatuh dari kursi gara-gara diskusi itu bang awal-awalnya. Oh, maksudnya bukan begitu bang. Pertama, kalau Anda katakan kenapa harus menyembah Allah satu-satunya, kenapa ada sembah Allah lagi. Tadi udah ditunjukin nama. Berarti Tuhan lo namanya Allah ya. Ya, bang? Kan kita harus menyembah Allah satu-satunya kata Nah, Anda. kan dipakai Allah lagi berarti nama ya. Kitab mana? Ensiklopedia Iya, mana? Ensiklopedia mana? Ensiklopedia mana? Buku mana yang kamu pakai? Allah itu jadi udah tujuh. Gue sejak duduk di sini lo udah nanya 7 kali, bre. Ya Anda Gak tanya pernah kalau nyembah gitu. batu bang. Hah? Kami nggak pernah nyembah batu bang. Hajar Aswad itu pernah hilang 20 tahun, tapi umat Muslim nggak pernah kehilangan Tuhannya bang. Kayak kalian kehilangan mayat Tuhan kalian. Kan bang? Oke. Oh Nih. berhaji, umroh. Bentar. Saya kan lihat di YouTube itu bang, Oke. dicium apa bang sampai. Oke, iya, Kenapa iya. itu, Bang? Nih, oke, gue Bukankah tunjukin ya. Itu menyakiti hati Tuhan bang. Ya, oke, gue tunjukin ya. Boleh izin? Tafadhal. Agama-agama Ibrahim itu selalu punya yang namanya Bait El atau rumah Tuhan. Kalau kamu Google Second Temple ini buatan Nabi Ibrahim atau Abraham. Nah ini Bait El ini bentuknya seperti ini, Yosua. Kamu ingat nggak diceritakan, dinarasikan Yesus porak-pondakan jualan orang karena orang jualan di sekitar Bait El? Ingat nggak? Tahu nggak ceritanya? Yesus waktu kerja jadi Satpol PP itu. Tahu nggak ceritanya? Jangan menghujat pak. Ya. Ini Bait El. Waktu itu ini masih ada. Di abad ke-1 di tahun 76 ini dihancurkan. Sisanya tuh satu dindingnya. Masih ada satu dindingnya. Makanya kalau sekarang kamu Google Yahudi berdoa, mereka itu meratapi Bait El mereka sudah hancur. Namanya dinding ratapan. Ini kiblat mereka karena kiblat yang asli hancur. Jadi ini sekarang kiblat mereka. Mereka berdoa di sini. Ini perintah Tuhan mereka. Nih, terus ini. Dan mereka, kalaupun di mana-mana mereka, ini menjadi kiblat. Nah, ini menjadi kiblat mereka. Agama Abrahamik itu seperti ini. Yesus juga waktu sujud, menurut kamu arahnya kemana? Ke Bait El. Nggak ada bang, Yesus itu menyembah. Ada datanya Yesus sujud Nggak ada. arahnya ke Betel. Jadi dia sujud ngarah kemana? Ya molo. Ada datanya Yesus sujud arahnya ke Betel. Jadi dia sujud kemana? Loh, tadi yang kau bangun narasi, saya tanya datanya, kau tanya balik lagi. Oke. Kasih datanya Yesus sujud. Mana datanya? Tertulis di Gimana? Matius 26:39. 2639. Baca. Kau punya Bible nggak, bandingin ya. Loh, siapa? Maka ia maju sedikit. Kau nggak ada ilmu. Host, tolong jadiin saya moderator, host. Ya dia moderator. Kau Gimana? minta Bang Alek. kau minta data mau dibacain, kau ngoceh. Diam kau. Yang kau itu dari dulu nggak ada ilmu. Mana datanya? Host, tolong jadiin saya moderator, host. Saya sos itu. Ya saya baca ya, Bang Jibril, saya baca ini ya. Tuh. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Tuh, Yesus maju sedikit, sujud dan berdoa. Iya. Itu datanya. Betelnya mana? Betelnya mana?
Apa sih tadi minta katanya Yesus mau katanya sujud dikasih. Lo tadi pertanyaan saya. Tadi kawanmu ini bilang Yesus itu mengajak Betel. Ya sekarang kau dibawa aja. Kau mengganggu jalannya diskusi. Ya, itu Kau benar. selama ini kemana aja nggak tahu Yesus pernah sujud. Lanjut Bang Jibril itu ininya tadi bukan gambarnya. Lanjut. bukan menghadap apa tadi? Bukan menghadap. Tapi kau akui ya Yesus pernah sujud ya. Dia sujud itu dia berdoa. Iya Bukan pernah sujud. berarti Pernah sujud atau tidak? Ya dia bersujud. Oke cukup. Lanjut Bang Jibril. Udah diakui Yesus pernah sujud. Lanjut lagi datanya Bang Jibril. Terus. Ya, ini kalau mereka dimanapun mereka berada, bentar ya, mereka akan berdoa ke arah nih. Ini mereka di Portugal, nih, tapi mereka mengarah. Ini kiblat mereka. Ya, ini Bait El mereka di abad 1 dihancurkan. Makanya mereka sudah berhenti untuk melakukan yang namanya kurban-kurbanan karena kurban mereka melakukan di sini dan mereka juga berdoa ke arah sini. Datanya dari mana? Dan mereka ngapain sih di Bait El ini? Nih, dari Sefaria, Misnah Sukah nomor 5. Saya translate ya. Ini kitab fikih mereka. Setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan, tolong selamatkan kami. Tuhan, berilah kami kesuksesan. Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata, Anifaho, tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Jadi kalau Yahudi punya Bait El ini, mereka melakukan mengelilingi altar sebanyak 7 kali tawaf. Tawaf berarti mereka di sini ya. Nah, jadi Sama seperti umat muslim. Melebar bang, jangan nggak usah terlalu melebar. Loh, enggak kan Ka'bah. Tadi kan kamu menyerang Ka'bah. Nah, sekarang begini bang, sekarang abang kan Yang saya tanyakan Hajar Aswad. sebentar. Sekarang kami nggak menyembah Hajar Aswadnya bang. Abang tahu nggak sih Hajar Aswad itu apa? Itu katanya batu dari surga. Abang tahu nggak batunya cuma di sini? Kami kalau di sini, kami nyembahnya tetap ke sini. Tanahnya yang suci, bukan batu, bukan Ka'bahnya. Nah, sekarang saya mau ini bang. Enggak, saya tanya, setiap apakah tahun, tunggu sebentar. Setiap tahun Ka'bah ini diinjak-injak. Setiap tahun Ka'bah ini diinjak-injak. Nggak ada dari 2 miliar Muslim yang teriak, wah sesembahan kami diinjak-injak. Nggak ada. Padahal setiap tahun Ka'bah ini diinjak-injak. Karena kami tahu ini bukan yang kami sembah. Jadi diinjak-injak pun nggak ada masalah karena tanahnya yang suci, bukan bangunannya. Nah sekarang saya tanya balik ke abang. Abang kan nggak ngaku kalau abang nyembah berhala. Kalau patung Yesus itu diinjak, Kristen ada yang marah nggak bang? Marah. Tapi kami tidak melakukan. Berarti abang nyembah berhala ya? Kami memang marah, tapi kami marah dalam hati dan berdoa dan minta ampun. Oh, berarti abang nyembah berhala ya? Kok marah? Saya Ka'bah aja nggak abang tuduh saya nyembah berhala, nyembah Ka'bah aja nggak marah. Ka'bah diinjek-injek, abang berhala abang diinjek marah. Nah, Berarti siapa ini yang nyembah siapa ini? Yang saya tanya itu batu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad itu pernah hilang 20 tahun. Orang tetap pergi haji, tetap sholat kita ke arah sana, nggak ada masalah. Setelah 20 tahun muncul. Saya udah 2 kali ke sana, saya nyium aja nggak pernah. Nggak ada aturannya harus ke sana, harus nyium, nggak ada. Itu cuma iman kami. Bukan balik lagi kita ke substansinya. Abang, Anda mengimani atau tidak itu terserah Anda berarti ya. nah itu iya. Oke, ini masalah substansi sekarang. Ka'bah Ya, kan sekarang dituduh saya tanya. kami menyembah Ka'bah. Nah, saya udah tunjukin nih, Ka'bah diinjak dari 2 miliar umat muslim, nggak ada yang marah dan nggak ada yang bilang, "Wah, sesembahan kami diinjak-injak." Nggak ada satupun.
Nggak ada satupun umat muslim yang bilang, wah sesembahan kami diinjak. Tapi abang ngakunya nggak nyembah berhala, itu cuma simbol dan seterusnya. Tapi kalau berhala Yesus ini diinjak, ada yang marah nggak? Yang injak siapa dulu? Kalau, Ya yang injak siapa? Jangan berandai. ya kalau, Kalau Anda kan memang menginjak di sana. Kalau kami kalau ini siapa? ya marah nggak? Orang kemarin yang disuruh cukur aja panggil Polda Sumut kok, katanya tampar pipi kanan kasih pipi kiri, ini ditampar pipi kanan lapor Polda Sumut, gimana sih? Ya ada itu kan perumpamaan. Kok perumpamaan? Bukan, ini saya lagi nanya nih, saya lagi nanya, Ka'bah diinjak-injak, nggak ada umat muslim yang marah. Berhala Yesus ini, patung Yesus ini, kalau ada yang injak, ada yang marah nggak? Oknumnya siapa? Yang Nah, menginjak kan siapa? udah saya contohin, nggak usah berhalanya, disuruh cukur fotonya, disuruh cukur aja, udah dilapor Polda Sumut. Begini bang, saya jelaskan. Anda berhak menginjak patung atau menghina, mengolok. Kami itu nggak apa. Kami memang merasa sakit, tetapi kami mengadu. Berarti siapa yang nyembah siapa nih kalau sampai sakit hati? Ya, memang kami tidak. Berarti kelihatan ya, Iwan Villa ya, 1.900 orang yang nonton. Lihat ya, Itu kan simbol. kita Ka'bah diinjak, kita nggak ada masalah, nggak ada satu umat muslim pun yang bilang, wah sesembahan kami disembah, nggak ada. Tapi mereka berhala yang mereka bilang, oh enggak, itu cuma simbol. Tapi kalau kenapa-napa sakit hati mereka. Jadi siapa yang nyembah siapa ini? Yang menginjak siapa bang? Ka'bah itu yang menginjak siapa dulu? Loh, kok Yang ganti kiswah banyak, rame, nggak kenal dan nggak penting juga. Nih, aku tunjukin. yang menginjak Nih, Anda sendiri kok. yang rame untuk ganti kiswahnya, nggak ada yang marah. Wah, sesembahan kami diinjak, nggak ada. Bapak siapa yang marah? Udah cukup. Yang marah Kalau siapa? begitu, Yesua saya mau nanya, itu Nyembah berhala itu ternyata. patung itu buat apa? Loh, itu kan umat sebelah, Kristen sebelah. Kami tidak. Oke. Jadi kamu ada patung di gereja ya? Tidak ada kalau kami patung Yesus tidak. Oh, jadi ada. Katolik sama Kristen beda ya? Beda bang, jangan menyinggung Katolik itu. Enggak cuma itu doang, nggak nih. Gue nanya doang, beda ya toh? Bukan karena lo bawa Hajar Aswad. Gue mau nanya dong, ini dong. Ini, Enggak, saya hanya lo tahu Stone of Anointing nggak? Stone of Anointing, Enggak, saya Stone of cuma- Anointing in Jerusalem, all you need to know. Jadi kalau lo tahu sedikit, ada batu ini diimani sebagai orang Kristen mengimani. Ini mungkin lo nggak tahu juga. Orang Kristen mengimani Yesus dimandiin mayatnya di sini. Nah, abis itu ini batunya kita lihat nih. Batunya diapain nih? Kita lihat nih batunya diapain nih? Wow. Nih ya, ini ada orang satu nih. Kita lihat nih, fokus diapain nih? apakah itu Kristen Ortodoks? Cup. Nah, itu diapain tuh? Buat apaan tuh? Batu-batu dicium-cium tuh? Kristen itu banyak macam alirannya bang. Oh, banyak macam. Iya. Terus yang nyium batu di batu tempat pemandian mayat nih, kenapa ini? Bisa nggak tahu itu Kristen mana. Oh, gitu. Tapi kalau di dalam kami kita tidak boleh menyembah sesuatu yang lain kecuali Tuhan. Tidak ada sesembahan, walaupun batu nggak boleh. Tapi menurut data yang tertulis, Yesus itu batu loh. Itu perumpamaan. Itu perumpamaan lagi. Dia sebagai di batu Tuhannya diumpamain batu nggak apa-apa ya Bang Yus ya? ya itu perumpamaan. Ya nggak apa-apa berarti kan diumpamain batu Yesus adalah batu nggak apa-apa ya? banyak diperumpamakan memang Tetapi Yesus itu. tidak perumpamaan itu. Sebentar saya bacakan. Yesus disebut batu penduri. Sebentar. Enggak, tapi udah jelas ya. Kenapa kita mengarah ke Ka'bah? Karena itu perintah Allah, sama seperti yang tadi saya tunjukin, Second Temple. Yahudi juga punya Bait El dan mereka meratapi karena sudah hancur. Mereka mengimani yang semestinya membangun Bait El lagi itu nanti Masiah selanjutnya. Karena itu mereka nggak membangun lagi. Iya, iya. Karena mereka itu mestinya kalau mereka membangun lagi nanti akan ada kurban lagi.
Karena mereka semestinya mereka mengorbankan domba ini apa segala macam, persembahan domba mereka itu di Bait El ini. Dan saya tuh tunjukin juga dari Misna Suka 4 nomor 5, mereka kalau ada Bait El, mereka mengitarinya 7 kali. Itu jadi memang kiblatnya, ciri-ciri. Iya. Pak Jibril, jadi kiblatnya Yesus itu sama dengan kiblatnya Yudaisme sekarang ya? Betul, itu menurut Bang, saya udah baca juga ada di Daniel, di kitab Daniel diceritakan bahwa memang Bait El itu menjadi arah. Itu ada di kitab Daniel. Pasal dan butirnya saya nggak catat, tapi ada di kitab Daniel. Itu waktu itu Bang Billy cerita, oh itu memang ini kita, memang arah kita. Itu ada sesuai di Daniel katanya. Tapi saya bisa cari sih kalau memang perlu. Apakah batu Hajar Aswad itu bisa mengampuni dosa? Yang mengampuni dosa kita cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan batunya yang mengampuni dosa. Nah, kita kejar dulu dari mananya, Oh Bang? ya. Allah yang mengampuni. Itu kamu bilang, kamu dari statement kayak gitu dari mana kamu? Oh, ya saya kan cuma bertanya. Sebagai statement, saya cuma tanya. Iya, dapatnya dari mana? Kalau kita tuh tahu sedikit, abis itu baru nanya. Kamu tahu itu dari mana? Ya kan hanya bertanya, Bang. Boleh nggak? Oh, kalau cuma alasannya bertanya juga asal aja nggak ada informasi sebelumnya, saya bisa tanya juga dong. Orang tua kamu jual diri atau Tanya enggak? balik. Bukan, iya dari mana? Paham nggak kamu? Ya itu dijawab dulu, ya atau tidak gitu. Enggak, Allah yang mengampuni. Oh, berarti batunya itu nggak bisa mengampuni ya? Enggak. Sampai Umar aja bilang itu nggak ada kemampuan nih itu batu apa-apa. Oh, nggak ada apa-apanya. Umar bilang batu tuh tidak mendatangkan manfaat dan mudarat. Itu hanyalah batu. Kok nggak ada manfaatnya, kok dielus-elus disembah itu kenapa? Bang? Nanya, sunnahnya Nabi, sunnah. Karena itu satu-satunya benda yang ada di dunia ini yang menghubungkan kami sama Nabi Adam, sama Nabi Muhammad, sama semuanya, sama sebelum nabi-nabi sebelumnya. Saya saking sayangnya sama Rasulullah, apapun yang Rasulullah sentuh, saya juga mau sentuh. Itu hal yang menghubungkan saya sama nabi-nabi sebelumnya.